Hai gengs, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan geng semua. Salam kenal dan salam sukses dari BCNQ. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing, tetap pantang menyerah, mari terus berbuat kebaikan, ayo terus berburu kesuksesan, dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di seputar kita. Gengs, pembahasan video kali ini adalah tentang kurva respon perubahan. Responnya siapa? Dalam pembahasan video kali ini, yang dimaksud respon di sini adalah responnya individu yang terpapar oleh perubahan. Ada beberapa kurva respon. Yang pertama yang mau kita bahas adalah kurva responnya dari Cynthia Dennis yang dikasih nama The Change Grid. Cynthia Dennis dalam upayanya menggambarkan perjalanan respon individu yang terpapar oleh perubahan menggunakan 4 parameter. Parameter yang pertama adalah the past and the present. The past and the present adalah mewakili kondisi di mana belum ada perubahan. Dan parameter kedua adalah the future. The future di sini adalah mewakili kondisi di mana perubahan sangat diinginkan terjadi. Sementara parameter yang ketiga adalah the external environment. The external environment di sini adalah pihak luar yang mencetuskan perubahan. Dan tentunya ada the self, parameter keempat, yakni individu yang terpapar oleh perubahan. Dengan demikian, the self di sini, individu di sini itu bukanlah pencetus perubahan. Individu di sini adalah yang terkena paparan perubahan, sementara pencetusnya adalah pihak eksternal. Yang dimaksud pihak eksternal itu siapa, geng? Yang dimaksud pihak eksternal di sini adalah tentunya bisa jadi organisasi bisnis ataupun organisasi non-bisnis. Mereka diwakili oleh siapa? Mereka diwakili oleh tentunya adalah manajemen, tentunya atasan, dan tentunya adalah unit lain yang berada di organisasi tersebut, di mana individu yang berada di organisasi ini terpengaruh oleh perubahan yang dipicu oleh apakah itu unit lain, apakah itu atasan, ataukah itu manajemen. Jadi individu di sini adalah sekali lagi pihak yang terpapar oleh perubahan, bukan individu yang memicu perubahan. Nah, ini terlepas apakah perubahan yang dilakukan di organisasi ini itu diakibatkan adanya faktor luar yang mulai menggulirkan perubahan. Nah, faktor luarnya itu bisa jadi adalah adanya pergeseran teknologi, adanya turbulensi ekonomi, adanya kebijakan baru dari pemilik regulasi, atau faktor pemicu perubahan yang lainnya. Bagi gengs yang baru bergabung, untuk bisa mendapatkan pembahasan yang lebih kontekstual, lebih dalam tentang faktor penyebab perubahan ini, silahkan untuk mengakses video kami sebelumnya yang berjudul Cara Mudah Memahami Perubahan, di mana di dalam video tersebut dibahas faktor-faktor pemicu perubahan, konsekuensinya apa saja bagi entitas bisnis, langkah-langkah antisipatif apa saja yang harus dilakukan oleh entitas bisnis supaya bisa mengendarai, memanfaatkan perubahan-perubahan tersebut. Kali ini sekali lagi konteks pembahasan kita adalah bagaimana perjalanan respon individu atas perubahan yang terjadi. Dan bila kita kembali lagi ke kurvanya Cynthia Dennis dengan 4 parameternya, di sini Dennis menggambarkan bahwa saat terjadi perubahan, terlepas apa pemicunya, yang jelas adalah si individu ini bukanlah pelaku perubahan, tapi orang yang terpapar oleh perubahan. Nah, bentuk perubahan apa saja sih yang bisa terjadi? Kalau kita bicara mengenai bentuk perubahannya itu macam-macam, gengs. Ada secara mikro, bentuk perubahan yang terjadi adalah adanya pergantian pimpinan. Bisa jadi bentuk perubahan yang terjadi adalah adanya pergantian tim kerja. Bisa pula bentuk perubahan yang terjadi adalah adanya pergantian prosedur. Bisa juga bentuk perubahan yang terjadi adalah adanya pergantian kriteria evaluasi kerja. Bisa pula bentuknya adalah adanya pergantian skema gaji, skema insentif, ataupun skema bonus, dan adanya pergantian yang lainnya. Pergantian yang ada ini adalah merupakan sebuah perubahan. Nah, bagaimana respon individu terhadap perubahan yang terjadi? Menurut Cynthia Dennis ada 4 grid atau 4 kuadran respon perubahan yang ditunjukkan oleh individu yang terpapar. Begitu perubahan terjadi, kurva respon individu atas perubahan itu seperti kurva lonceng terbalik. Respon pertama saat individu terpapar oleh perubahan adalah deny. Deny itu adalah respon pengingkaran. Individu tersebut mencoba mengingkari perubahan yang terjadi. Individu tersebut menganggap seolah-olah perubahan itu tidak ada. Perubahan yang
yang ada itu diabaikan. Nah, ini adalah representasi dari sikap deny. Namun demikian, gengs, perubahan apakah kita senang ataukah tidak? Apakah kita menerima atau tidak? Perubahan tetap saja terjadi. Dan sekali perubahan ini bergulir, selanjutnya akan terus bergulir. Akhirnya individu tersebut tidak bisa lagi mengingkari perubahan yang ada, maka responnya bergeser menjadi resist, berusaha menolak perubahan. Bentuk penolakannya macam-macam. Bisa jadi yang bersangkutan pada saat perubahan itu berlangsung tetap saja menggunakan pemikiran, metode kerja yang lama. Nah, kalau kita mau ilustrasi yang lebih detail, geng, misalkan perubahan yang terjadi adalah adanya pergantian pimpinan. Kenapa individu tersebut deny? Karena individu tersebut merasa sudah nyaman dengan atasan yang sebelumnya. Maka pada saat ada info bahwa atasan yang membuat dirinya nyaman tersebut diganti, individu tersebut berusaha untuk mengingkari adanya perubahan tersebut. Gengs, untuk bisa mendapatkan gambaran yang lebih detail lagi, mari contohnya kita pertajam. Apa yang menyebabkan individu tersebut nyaman dengan atasan yang sebelumnya? Bisa jadi individu tersebut nyaman karena atasan yang sebelumnya banyak memberikan toleransi. Toleransinya bentuknya macam-macam. Bisa saja salah satu di antara toleransi yang ada adalah bila individu tersebut menyelesaikan pekerjaannya itu di luar batas deadline, sang atasan tetap menerima. Nah, dengan demikian si individu tersebut sangat nyaman dengan toleransi atasan tersebut. Nah, makanya di saat individu tersebut mendapatkan informasi bahwa pimpinannya mau diganti, yang bersangkutan berusaha untuk mengingkari fakta tersebut. Inilah yang disebut respon deny. Namun sekali lagi, gengs, apakah kita senang ataukah tidak terhadap perubahan? Menerima ataukah tidak terhadap perubahan? Perubahan sekali itu diumumkan, sekali itu dijalankan, maka akan terus bergulir. Nah, si individu ini akhirnya tidak bisa deny lagi karena atasannya memang betul-betul mau diganti. Selanjutnya, si individu tersebut responnya berubah menjadi resist di kala menyadari bahwa perubahan itu tidak bisa diingkari. Resist ini bentuknya apa, gengs? Resist ini bisa jadi, misalkan kalau terkait dengan ilustrasi yang tadi, individu tersebut tetap mencoba menyelesaikan pekerjaannya itu di luar batas deadline yang telah disepakati. Nah, ini adalah bentuk resist, bentuk penolakan. Bisa jadi individu tersebut tidak mau berkomunikasi secara intens dengan pimpinan baru. Bisa jadi bentuk resistnya adalah si individu tersebut mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menguji atasan baru. Nah, ini adalah bentuk resist. Setelah yang bersangkutan berusaha mengekspresikan bentuk respon resistnya dan ternyata tidak menghentikan perubahan, perubahan tetap saja terjadi. Atasan yang baru menginginkan penyelesaian pekerjaan harus sesuai dengan batas deadline, bahkan menekankan sebelum batas deadline. Dengan demikian, si individu tersebut tidak lagi bisa mengedepankan respon resistnya. Akhirnya individu tersebut bergeser responnya menjadi explore. Explore di sini adalah semacam kesadaran bahwa individu tersebut tidak bisa lagi menolak perubahan. Maka yang bersangkutan mulailah melakukan proses eksplorasi dengan memperbaiki tindakan-tindakannya agar sesuai dengan tuntutan perubahan yang ada. Bisa jadi akhirnya yang bersangkutan akan memperbaiki cara bekerjanya sehingga mampu menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan deadline yang disepakati. Bisa jadi yang bersangkutan mulai memahami kenapa perubahan itu harus dilakukan. Nah, ini adalah proses eksplorasi. Hingga berikutnya lagi individu tersebut memiliki komitmen yang kuat. Artinya willingness ataupun kemauan dari individu tersebut untuk mewujudkan perubahan menjadi semakin tinggi. Nah, ini adalah kurva respon perjalanan individu yang terpapar oleh perubahan. Terlepas perubahan yang terjadi bentuknya apapun. Apakah ganti pimpinan, ganti tim kerja, ganti prosedur kerja, dan lain sebagainya. Selain kurva Cynthia Dennis, geng, ada kurva yang lainnya, yakni kurvanya si Mike Clayton. Kurva respon perubahan Mike Clayton ini disebut the change curve. Mike Clayton dalam upayanya menjelaskan perjalanan respon individu atas perubahan yang terjadi menggunakan 4 parameter yang berbeda dibanding Cynthia Dennis. Parameter yang pertama yang digunakan oleh Mike Clayton adalah respon emosional, dan parameter kedua adalah respon rasional, serta parameter ketiga adalah respon negatif, parameter keempatnya adalah respon positif. Nah, atas dasar 4 parameter ini, Clayton membagi respon individu itu menjadi 4 sama dengan Cynthia Dennis.
Denis dengan kurva perjalanan responnya ya sama dengan yang disampaikan Cynthia Denis, yakni kurvanya kurva lonceng terbalik. Respon pertama begitu terjadi perubahan adalah sama, yakni denial. Jadi individu yang terpapar perubahan, di mana perubahan itu pencetusnya bukan dirinya, cara umum responnya adalah denial, mengabaikan adanya perubahan tersebut. Dan berikutnya, setelah menyadari bahwa upaya denial tersebut tidak berpengaruh, perubahan tetap saja terjadi, individu tersebut respon dominannya adalah nuansanya negatif serta emosional, maka tentunya ekspresi dari individu tersebut adalah ekspresi marah-marah, ekspresi kecewa berat. Nah, ini adalah respon yang muncul saat perubahan terjadi. Kenapa mereka emosi? Karena ada yang terganggu. Yang terganggu apanya? Kenikmatannya. Katakanlah kita kembali ke ilustrasi tentang individu yang ganti pimpinan tadi. Salah satu kenikmatan yang dinikmati individu tersebut adalah menyelesaikan pekerjaan di luar batas waktu deadline, bisa ditoleransi oleh atasan. Nah, tentunya dengan gantinya atasan baru, kenikmatan ini bisa jadi tidak bisa dinikmatin lagi. Sehingga yang bersangkutan marah karena kenikmatannya menjadi hilang. Itu baru satu kenikmatan, yakni toleransi mengenai penyelesaian pekerjaan. Belum kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan dari toleransi-toleransi yang lainnya dari atasan yang sebelumnya. Jadi wajar saja bila responnya adalah emosional begitu terjadi pergantian pimpinan. Berikutnya lagi, setelah individu tersebut menyadari bahwa respon emosional ini tidak menghentikan perubahan, maka individu tersebut bergeser, responnya menjadi resisten. Nah, resisten ini adalah gambaran respon negatif yang rasional. Nah, selanjutnya respon resisten ini juga ternyata tidak mempengaruhi perubahan yang terjadi. Yang bersangkutan mulai bergeser dari respon negatif ke positif, yakni melakukan proses eksplorasi. Contohnya ya tadi sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, gengs. Nah, berikutnya lagi, yang bersangkutan akan bergeser, tidak sekedar rasional positif, tapi bergeser menjadi positif emosional. Hatinya sudah bersama perubahan. Nah, kalau ini adalah pikirannya bersama perubahan, ini hatinya sudah bersama perubahan, dan kalau itu berlanjut terus, maka komitmennya akan semakin tinggi. Nah, ini adalah kurva perjalanan respon individu-individu yang terpapar oleh perubahan. Untuk pemahaman lebih detail lagi, gengs, kami akan sampaikan satu kurva tambahan. Di sini kurang lebih sama dengan dua kurva yang sebelumnya yang disampaikan oleh Cynthia Denis ataupun Mike Clayton. Bahwa awalnya kita itu berada di kondisi puas dengan apa yang ada saat ini. Ini disebutnya adalah current condition, di mana belum ada perubahan. Lalu muncullah perubahan. Nah, begitu perubahan ini muncul, maka respon pertama itu adalah denial. Respon denial tadi sudah sampaikan bahwa secara umum individu-individu yang terpapar perubahan tersebut itu mengabaikan fakta-fakta yang tidak menyenangkan. Fakta yang tidak menyenangkan itu apa? Yakni perubahan. Kalau dalam konteks contoh yang sebelumnya, perubahan yang terjadi adalah terjadinya pergantian pimpinan. Nah, di saat respon denial tidak mempengaruhi perubahan, maka individu tersebut responnya bergeser menjadi resisten. Resisten artinya di sini adalah bertahan dan menolak perubahan yang terjadi. Kenapa? Mencoba menolak perubahan yang terjadi karena yang bersangkutan merasa keamanannya terganggu, terancam, kenikmatannya terancam. Nah, setelah menyadari bahwa respon denial resisten itu tidak mempengaruhi perubahan, akhirnya yang bersangkutan masuklah ke apa yang disebut attitude truth, ambang batas perilaku. Ambang batas perilakunya di sini adalah bentuknya marah-marah. Karena apa? Karena perubahan ternyata tidak bisa dihentikan. Karena perubahan akhirnya betul-betul mengancam kebutuhan, mengancam kenikmatan yang ada di dirinya yang selama ini dinikmati. Dan setelah marah-marah pun ternyata tidak menghentikan perubahan, individu tersebut menggeser responnya menjadi eksplorasi. Eksplorasi di sini adalah munculnya pengakuan bahwa memang ada sesuatu yang harus dilakukan. Artinya harus melakukan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Misalkan kalau terkait dengan contoh yang tadi, maka yang bersangkutan mulai mencari cara bagaimana menyelesaikan pekerjaan bisa sesuai deadline atau sebelum deadline. Nah, berikutnya lagi yang bersangkutan responnya bergeser ke arah responsibility, mulai bertanggung jawab. Arti bertanggung jawab di sini adalah yang bersangkutan mulai menemukan cara-cara baru untuk bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline, sesuai tenggat waktu, bahkan sebelum tenggat waktu, dan semakin bersemangat untuk bisa melakukan hal tersebut. Nah, ini disebut responsibility. Hingga akhirnya responnya sampai ke tahapan
komitmen, memiliki komitmen yang tinggi bahwa ternyata kalau kita mau mengerjakan pekerjaan kita dengan metode yang beda, bisa menyelesaikan pekerjaan itu sesuai dengan deadline atau sesuai dengan tingkat waktu, bahkan sebelum tingkat waktu sudah selesai. Nah, ini adalah kurva perjalanan respon individu yang terpapar oleh perubahan. Nah, gengs, ada satu kurva lagi yang bisa memberikan gambaran yang lebih tajam tentang perjalanan respon individu yang terpapar perubahan, yakni kurvanya si Hobson dan kawan-kawan. Nah, si Hobson ini melakukan pengamatan, gengs. Pengamatan yang dilakukan adalah periodenya 8 bulan lebih. Penjelasannya sama dengan kurva sebelumnya. Dimulai dari well-being. Well-being ini adalah kondisi di mana belum ada perubahan. Semuanya oke-oke aja. So far so good bahasa yang lainnya. Nah, begitu perubahan itu terjadi, ada beberapa tahapan yang bakal dilalui oleh individu-individu yang terpapar oleh perubahan. Menurut Hobson, fase yang pertama, tahapan yang pertama adalah disebut shock. Saat individu itu terpapar oleh perubahan, maka yang bersangkutan itu merasa shock. Wah, perubahan akhirnya terjadi. Kenapa harus ada perubahan? Nah, ini adalah shock. Begitu perubahan terjadi, tahapan yang dihadapi pertama adalah yakni tahapan di mana individu tersebut berada dalam kondisi shock. Baru berikutnya masuk ke tahapan kedua, yakni professional adjustment. Apa itu professional adjustment? Professional adjustment adalah tahapan penyelesaian sementara yang dilakukan oleh individu-individu yang terpapar oleh perubahan. Nah, berikutnya tahapan yang ketiga adalah individu tersebut akan mengalami apa yang disebut kontradiksi internal, dan tahapan berikutnya individu tersebut akan mengalami krisis internal. Nah, menurut Hobson, tahapan kontradiksi internal dan krisis internal itu bakal dialami individu di bulan ke-4 sampai ke-6 sebelum akhirnya masuk ke tahapan yang akhir, yakni reconstruction and recovery, bagi yang berhasil mengendarai perubahan. Tapi bagi yang tidak berhasil, ya akhirnya krisisnya berlanjut dan lain sebagainya, tidak sampai ke fase yang kelima, yakni fase rekonstruksi dan recovery. Nah, di sini ada dua kelompok, gengs. Ada kelompok yang saat terjadi perubahan memang mengalami tahapan yang disebut shock, namun shocknya itu shock yang menyenangkan, feel good. Nah, kelompok individu yang ini kenapa merasa yang bersangkutan ini feel good? Karena yang bersangkutan sebetulnya sedang mengidam-idamkan adanya perubahan. Kenapa yang bersangkutan sedang mengidam-idamkan perubahan? Karena yang bersangkutan merasa tidak nyaman dengan kondisi sebelum adanya perubahan. Misalkan terkait dengan konteks metode kerja, individu-individu yang berada di kelompok ini sebetulnya merasa sudah nggak cocok dengan metode ataupun prosedur kerja yang ada. Mereka menginginkan terjadinya perubahan prosedur kerja. Perubahan prosedur kerja ini masanya belum datang-datang. Jadi ibaratnya individu-individu yang merasa feel good ini sedang menunggu kapan perubahan itu terjadi. Nah, pada saat perubahan ini muncul, mereka shock, tapi shocknya ini adalah shock nuansa positif. Mereka senang dengan perubahan yang sedang ditunggu-tunggu tersebut. Nah, kurvanya adalah seperti ini. Kurva kelompok yang feel good ini terhadap perubahan ini adalah seperti ini. Pertama, responnya adalah mereka excitement. Excitement itu artinya perubahan yang sedang diimpi-impikan ternyata mulai bergulir. Dengan mulainya bergulir perubahan, maka yang bersangkutan pasti bersukacita. Excitement itu bersukacita. Bersukacita dengan perubahan yang sedang bergulir. Selanjutnya, kelompok ini adalah masuk ke tahapan honeymoon. Nah, honeymoon itu menikmati sesuatu yang diidam-idamkan. Sebagaimana konteks honeymoon aslinya. Orang yang setelah melalui resepsi perkawinan, masuk fase tahapan honeymoon itu tahapan yang sedang luar biasa dinikmati. Isinya cuma senang saja. Nah, yang dimaksud honeymoon di sini apa, geng? Yang dimaksud honeymoon ini kalau kita kembali ke konteksnya, katakanlah perubahannya adalah perubahan prosedur kerja. Individu-individu di sini itu memiliki nuansa yang sangat euforia. Euforia yang dimaksud di sini adalah individu-individu tersebut membayangkan bahwa perubahan prosedur kerja akan membawa manfaat bla 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 bla. Prosedur kerja yang baru akan meningkatkan bla 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 bla. Prosedur kerja yang baru akan membawa berkah bla 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 bla. Semuanya nuansanya itu adalah nuansa euforia, harapan yang muluk-muluk, harapan yang begitu menyenangkan. Namun begitu prosedur kerja baru diterapkan, harapan yang tadi luar biasa ternyata tidak terjadi. Dengan prosedur kerja baru mestinya menghasilkan hasil lebih baik dibanding pendekatan prosedur lama. Ternyata setelah menerapkan prosedur kerja baru, hasilnya tidak lebih baik dibanding prosedur yang lama. Di titik tertentu, hasilnya ternyata lebih jelek dibanding prosedur yang lama. Nah, ini menimbulkan ketidakpastian. Berikutnya menimbulkan ketidakpercayaan diri. Loh, kenapa prosedur kerja baru tidak menghasilkan hasil yang lebih baik dibanding prosedur yang lama? Mestinya kan hasilnya lebih baik. Lah, kok ini hasilnya lebih buruk? Nah, ini kan menyebabkan
tidak pede. Berikutnya lagi bisa jadi bingung kita. Berikutnya lagi depresi. Kok bisa prosedur baru yang mestinya bisa menghasilkan yang lebih kok ternyata malah menghasilkan kurang atau malah sama saja. Sampai di titik tertentu masuk ke fase krisis. Masuk fase krisis itu artinya adalah individu-individu tersebut itu mulai berada di kondisi yang betul-betul meragukan. Apakah kita harus berubah ataukah kita kembali ke prosedur lama? Apakah selama ini kita salah membayangkan prosedur baru? Jadi krisis ini membawa perasaan yang tak berdaya. Kembali ke prosedur lama, kok rasanya malu? Melanjutkan prosedur baru, kok tidak menghasilkan sebagaimana harapan? Perasaan yang timbul itu macam-macam. Individu-individu tersebut seolah-olah berada di kondisi yang terpuruk, yang bingung mau melakukan apa. Oke, ini kelompok yang pertama, geng. Nah, sekarang kelompok individu yang kedua saat perubahan ini terjadi, bukannya mereka senang, tapi mereka justru stres. Mereka amat tidak suka dengan perubahan yang terjadi. Kenapa mereka tidak suka dengan perubahan yang terjadi? Karena individu-individu di sini merasa nyaman dengan prosedur kerja yang lama. Maka saat terjadi perubahan di mana prosedur kerja baru diterapkan, yang bersangkutan respon shock pertamanya adalah numbness. Numbness di sini adalah merasa mati rasa. Kenapa kok ada perubahan? Kenapa harus ada prosedur baru sementara prosedur lama ini sudah nyaman? Prosedur lama masih bisa menghasilkan. Kenapa pula harus diganti dengan prosedur baru? Bisa-bisanya. Ini siapa yang punya inisiatif? Selanjutnya mereka disbelief, nggak yakin. Apakah benar dengan prosedur baru ini akan menghasilkan lebih? Siapa sih pencetusnya? Apa yang sebetulnya mereka inginkan? Apa prosedur baru ini sudah diuji coba? Nah, ini adalah semacam denial. Prosedur baru itu hanya ilusi dari orang-orang tertentu ini. Tidak faktual ini. Prosedur baru ini tidak ditunjang oleh uji coba, tidak ditunjang oleh referensi. Apa-apaan ini prosedur baru ini? Ini prosedur baru itu mestinya tidak diterapkan ini. Nah, ini kondisi minimizing, berusaha untuk mengecilkan prosedur baru tersebut. Namun sekali lagi perubahan itu terus berjalan. Kelompok yang kedua menginginkan tetap bertahan dengan prosedur lama, namun ada pihak lain yang begitu kuat untuk menerapkan prosedur baru. Tarik-menariknya begitu kuat sehingga terjadi krisis. Nah, setelah fase krisis ini, bagaimana respon berikutnya? Setelah masa krisis, respon berikutnya adalah accepting. Accepting di sini adalah menerima kenyataan bahwa prosedur baru yang diterapkan itu perlu dimodifikasi, perlu dikustomisasi agar bisa menghasilkan lebih baik dibanding prosedur yang lama. Nah, mereka menerima itu. Jadi, geng, setelah krisis, fase krisis di mana mereka mulai bingung segala macam, akhirnya mulai di antara individu tersebut ada yang mulai bangkit. Bangkit di sini artinya adalah, oke, prosedur baru ini tidak menghasilkan, kita harus akui itu. Yang menjadi masalah adalah bukan prosedur barunya ini tidak tepat, tapi ada yang perlu harus kita tinjau ulang dari prosedur baru supaya bisa menghasilkan hasil yang lebih baik. Nah, kondisi tersebut adalah kondisi yang disebut mulai menerima. Dan selanjutnya setelah mulai menerima kenyataan bahwa prosedur baru ini ternyata perlu untuk direformulasi, mereka masuk ke tahapan eksplorasi. Mereka mulai untuk mencari perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan atas prosedur baru tersebut. Mereka mulai mencari model-model kustomisasi yang perlu diterapkan. Berikutnya, mereka mencoba dengan model yang telah dikustomisasi, model yang telah diperbarui, hingga akhirnya model terbaru atas prosedur baru tersebut betul-betul menghasilkan hasil yang lebih baik dibanding prosedur yang lama. Nah, kalau sampai di kondisi tersebut, inilah kondisi tahapan yang disebut transformasi berhasil dilakukan. Kepedean individu-individu tersebut menjadi semakin tinggi. Nah, ini adalah jalur di mana individu-individu berhasil melewati krisis dengan baik. Namun, jika individu-individu tersebut tidak bisa melewati krisis dengan baik, maka menurut Hobson ada jalur lainnya. Jalur lainnya yakni individu tersebut letting go krisis yang ada. Apa itu yang dimaksud kondisi letting go, gengs? Yang dimaksud kondisi letting go adalah meninggalkan prosedur lama khusus bagi kelompok kedua dan meninggalkan prosedur baru yang belum efektif khusus untuk kelompok yang pertama dan mulai mereka melakukan eksplorasi. Nah, disinilah individu tersebut akan mulai pelan-pelan menemukan cara baru untuk menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, ini disebutnya adalah partial recovery. Selain dua jalur ini setelah masa krisis,
ada jalur yang lainnya menurut Hobson, yakni bila individu-individu tersebut tidak melakukan upaya perbaikan, maka individu tersebut akan mengalami krisis yang berkelanjutan. Bahkan yang paling parah adalah mereka berhenti, menyerah terhadap perubahan yang ada. Nah, ini adalah menurut Hobson. Jadi, bagi individu-individu yang memiliki respon positif terhadap perubahan, sebagaimana di kelompok satu ini, harus hati-hati, karena individu tersebut akan memasuki fase inner contradiction and inner crisis. Tergantung bagaimana individu tersebut apakah bisa mengelola krisis atau tidak. Kalau tidak bisa mengelola krisis, bisa jadi awalnya mereka memiliki respon positif terhadap perubahan. Namun karena tidak bisa mengatasi krisis dengan baik, yang bersangkutan akhirnya krisisnya berlanjut dan bisa jadi berhenti melakukan perubahan. Nah, disinilah individu-individu yang saya menyebutnya kalah bertempur, yakni yang krisisnya terus berlanjut dan menyerah terhadap perubahan yang ada. Nah, gengs, inilah kurva respon perubahan yang dialami oleh individu-individu yang terpapar oleh perubahan. Kurva ini sangat bermanfaat saat kita menjadi pimpinan. Pimpinan itu harus proaktif melakukan perubahan, dan saat perubahan itu digulirkan, anak buah akan memiliki perjalanan respon yang berbeda-beda. Maka kurva ini sangat membantu bagi atasan yang sedang melakukan perubahan untuk bisa membaca respon anggota tim. Setelah bisa membaca respon perubahan anggota tim, maka selanjutnya tugas atasan atau pimpinan adalah mempengaruhi anak buah dari awalnya respon negatif menjadi positif atas perubahan yang terjadi. Detail pembahasan tentang apa yang harus dilakukan pimpinan dalam menginternalisasi perubahan untuk anak buahnya itu akan dibahas dalam video yang berbeda, yakni video tentang kepemimpinan. Tunggu saja, gengs, nanti suatu saat pembahasan ini akan ada di video Bizen. Oke, gengs, sekian dulu pembahasan video kali ini. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing, tetap pantang menyerah, mari terus berbuat kebaikan, ayo terus berburu kesuksesan, dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di seputar kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share. Terima kasih, sampai ketemu di seri video berikutnya.